presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dani Kitalei MPD. Hidup beriman adalah mempercayakan diri pada kehendak Allah Bapa di surga. Meskipun kadang-kadang kita tak mengerti akan maksud Tuhan, tetapi di dalam dan bersama Tuhan kita dapat menjalani hidup dalam damai sejahtera. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian nats pembimbing Yohanes pasal 20 ayat 31b. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mentari hidupku
Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang kurang setia beriman kepadamu. Kiranya kami boleh belajar lebih banyak tentang kuasa kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kiranya dalam perjuangan hidup ini mengajarkan kami untuk tetap beriman kepadamu. Biarlah setiap hari menjadi pengalaman iman membawa kami lebih dekat padamu. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami percaya sungguh inilah hari kepunyaan Tuhan. Walaupun secara ragawi kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi dalam ibadah yang kami lakukan saat ini Bapa, kami berada di rumah-rumah, kami percaya Tuhan pun hadir di tengah-tengah kehidupan pergumulan rumah tangga keluarga kami. Tiba saatnya kami rindu akan suara Tuhan untuk datang berbicara kepada kami. Dengan kerendahan hati kami meminta dan memohon, lengkapi dan kuasailah kami, hamba yang memberitakan, kami semua yang mendengarkan. Biarlah ketika apa yang kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan di dalam kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, yang berkomitmen dengan Tuhan untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa, selaku anak-anak-Mu kami siap mendengar apa kata sabda-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman yang masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah,
menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan oleh penerima kebenaran sesuai dengan iman. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya percaya seluruh kehidupan jemaat di rumah tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi lindungan cinta kasih Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, mungkin kepala sakit, pikir corona, mungkin flu-flu kecil, inilah lika-liku kehidupan. Suka duka tetap Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Menjadi sebuah pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu dan saya pernah menjadi saksi? Kalau pernah, itu dalam hal apa? Atau kasus apakah Bapak Ibu menjadi saksi? Ini cuma sekedar cerita guyon antara hakim dan saksi. Hakim bertanya kepada saksi, apakah Anda kenal dengan tersangka? Saksi bilang, tidak Pak. Hakim mengulang lagi, Anda tidak kenal dengan orang ini? Saksi jawab, oh kalau yang ini saya kenal Pak, namanya Kadir, bukan tersangka. Hakim mulai jengkel. Jadi Anda kenal dengan saudara Kadir? Saksi jawab, tidak Pak. Hakim mulai geram. Loh, tadi katanya kenal. Saksi menjawab, sama Kadir saya kenal Pak, tapi kalau saudaranya tidak. Artinya apa? Biasanya orang yang ingin jadi saksi dalam suatu peristiwa, dia akan pikir 2 kali lipat, bahkan mungkin dia akan menolak menjadi saksi. Tapi dari cerita tadi dia mempermainkan hakim, ibaratnya kayak gitu mungkin. Nah, orang yang mau menikah saja dia perlu saksi. Supaya apa? Kalau ada ribut kecil-kecilan dalam kehidupan rumah tangga, yang cari pertama coba panggil orang tua saksi atau panggil saksi dulu. Anak yang mau dibaptis itu juga perlu saksi. Supaya apa? Mungkin setiap Natal dapat angpau Natal dari Mama Ani atau Papa Ani. Artinya proses pertumbuhan anak ketika dibaptis juga merupakan tanggung jawab saksi kelak. Mau pelayanan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, kalau bisa jangan laki-laki dan perempuan sendiri. Kalau bisa ada orang ketiga, supaya apa? Dunia ini aman lah, ibaratnya kayak gitu, menjadi saksi. Kalau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dan laki-laki tidak apa-apa. Tapi biasa dalam medan pergumulan pelayanan, kalau misalnya laki-laki dan perempuan minimal ada satu yang temani, supaya terjadi apa-apa minimal ada saksi. Coba tanya si A, ibaratnya kayak gitu. Melihat kecelakaan yang terjadi pada saat itu di tempat kejadian kita ada, kita pun harus siap menjadi saksi ketika diminta. Orang masuk dalam proses-proses pacaran juga ada saksi, macomblang, jodoh-jodohin dan sebagainya. Dan saya mencoba mencari dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP,
Dalam pasal 1 butir 26 dia mengatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Dan butir 27 sambungannya katakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Berarti mau dikatakan, ketika kita siap menjadi saksi, tidak boleh menjadi saksi bisu. Disogok dulu baru berbicara. Jangan menjadi saksi buta. Disogok dulu baru bela yang salah sesuai bantingan uang. Pak! Saksi palsu, demi bayaran saya membela yang salah. Tapi jadilah saksi yang jujur, saksi yang adil, saksi yang benar-benar takut akan Tuhan. Firman berkata, katakan ya jika ya dan katakan tidak jika tidak. Jangan memutarbalikkan fakta demi kepentingan sesaat. Dalam bacaan kita saat ini, LAI memberikan judul saksi-saksi iman. Apakah Bapak Ibu dan saya siap menjadi saksi dan siap memberikan kesaksian iman? Dengan lantang dan tegas sebagai orang percaya, masing-masing kita akan berkata, ya, saya siap. Ketika Mosidi, kata yang selalu dibilang, ya, saya mengaku dengan segenap hati. Keputusan ada dalam setiap kehidupan kita. Artinya ketika menjadi saksi tidak boleh takut, tidak boleh karena embel-embel lalu kita memutarbalikkan fakta. Jangan cuma hanya nasi sebungkus, jangan cuma hanya 50.000. Kita menjadi saksi dusta, saksi ikut-ikutan. Jangan menjadi saksi yang lagu bilang begini, manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana, bujuknya, rayunya, suaranya yang melintasi, yang meminta simpati dan harapan. Saya lupa judulnya itu apa, mencari alasan kalau tidak salah. Artinya apa? Ketika kita menjadi saksi iman, jadilah saksi iman yang bisa membela kaum lemah, membela kaum miskin, berani berkata kejujuran, berani berkata kebenaran, berani berkata keadilan, berani menyuarakan hak rakyat, berani menyuarakan hak jemaat, berani menyuarakan sesama. Bukan dengan maksud terselubung. Lagunya bilang jangan terlena bujuknya, rayunya, suaranya, tapi segala sesuatu check and recheck kebenarannya. Ingat, takut akan Tuhan, berlindung pada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau Bapak Ibu melihat gereja-gereja saudara kita, selalu dalam ibadah ada yang dinamakan ruang kesaksian. Supaya apa? Ketika mereka memberikan kesaksian mereka, jangan sampai kesaksian mereka, apa yang mereka alami juga kena dalam setiap pergumulan kita. Loh, kok sama ya? Pergumulan si A kok sama dengan saya? Wah, sungguh luar biasa nih. Sungguh diberkati saya hari ini dengan kesaksian. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam berbagai perjalanan kehidupan kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan kehidupan, baik pilihan kenikmatan maupun pilihan tentang sebuah permasalahan. Dan untuk menghadapi hal-hal itu, kita perlu memiliki iman yang sejati. Sebab iman yang sejati memberikan kita ketekunan untuk tetap bertahan dalam menghadapi hidup ini. Dan oleh karena itu perlu terus-menerus memelihara hidup di dalam iman.
Setiap orang tentunya memerlukan kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan tersebut akan dijadikan sebuah pegangan, patokan, dan sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Dan dengan kekuatan yang ada, setiap orang akan dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Ia dapat menjalani apa yang diyakininya dengan kesungguhan dan sukacita. Menjadi pertanyaan, apa kekuatan sejati yang tidak akan pudar dimakan oleh waktu? Seringkali orang berkata mungkin uang, mungkin harta, mungkin kuasa, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, mungkin dukungan orang lain, dan masih banyak lagi yang dijadikan kekuatan. Dan itu benar, dan itu tidak salah. Tetapi mesti diingat, semua itu bukan kekuatan sejati, karena dapat hilang terkikis oleh atau dimakan waktu. Ketika kita mengandalkan kekuatan yang mudah pudar, maka bersiap-siaplah untuk kecewa, untuk menyesal. Apalagi mengandalkan kekuatan biasa tepuk dada. Oh, saya bisa kok. Ini semua ibadah saya yang bikin. Udah nggak usah pakai orang lain. Saya aja. Saya nggak butuh. Udah saya aja. Suatu saat, sampai kapanpun, ketika dia menepuk dada, dia akan tetap membutuhkan orang lain. Dia akan tetap, saya butuh dia. Dan karena itu, kekuatan sejati yang kita miliki adalah iman. Ayat 1 menjelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rumah kalau mau dibangun, saya pakai kata dasar. Rumah mau dibangun, dia perlu dasar, dia perlu fondasi. Anak-anak bertumbuh, dia perlu dasar, yakni didikan ajaran orang tua. Anak-anak ketika dia mau masuk di sekolah menengah tingkat pertama, dia harus melalui dasar dulu, TK ataupun PAUD ataupun SD. Orang-orang yang mau usaha, dia perlu dasar, yaitu modal. Dan dasar inilah yang menjadikan orang Kristen percaya atas keesaan Allah dan mengakui bahwa segala sesuatu yang tercipta, baik di atas bumi dengan seluruh makhluknya, begitu juga di dasar laut dengan seluruh ikan-ikan yang ada maupun sejenisnya, dan sekalipun yang ada di langit itu, semuanya kita yakini dan imani bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Itu semuanya dilakukan Allah hanya dengan firman-Nya, dan semuanya terjadi walaupun tidak dapat kita lihat. Secara keseluruhan, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya mencoba melihat beberapa bagian dalam pembacaan kita. Ini memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Ayat yang pertama, iman inilah yang mempercayai realitas-realitas rohani kita. Ayat yang ke-6, iman yang menuntut kepada kebenaran. Ayat yang ke-6 yang menjadi dasar, dikatakan bahwa mencari Allah, jangan lupa Allah, jangan cuek dengan Allah, ingat Allah, jangan cuman sekali-kali. Firman berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan bagimu. Dan ayat yang ke-6 juga mendasarkan mempercayai kebaikannya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau mengakui Tuhan secara manusia, saya dan jemaat mungkin pernah punya iman ciut, kecil, takut, 50-50. Tapi ingat,
Ketika berkenan kepada Allah, milikilah iman segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil contoh ilustrasi kecil, mungkin pernah Bapak Ibu mendengarkan. Ketika dalam sebuah desa ataupun kampung tidak pernah turun hujan dalam jangka waktu yang sangat panjang, lalu seisi desa berkumpul untuk berdoa bersama meminta hujan kepada Tuhan. Pada hari yang ditentukan untuk doa bersama, semua orang berkumpul, tetapi hanya ada satu anak yang datang membawa payung. Itulah iman. Mungkin sudah berkali-kali kita membaca ayat ini, dan sudah ribuan kali kita mendengar kata iman. Iman seharusnya berada dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap hal kita dapat lakukan, dapat kita putuskan, dapat kita jalani. Karena kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidup mereka. Apakah kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kebimbangan, atau hidup yang penuh dengan damai sukacita tanpa tergantung situasi yang tengah kita hadapi? Apakah hidup dengan sikap positif dan mudah berburuk sangka? Apakah hidup dengan ketulusan dalam mengasihi atau pamrih? Semua akan bermula dari iman, seperti apa yang ada dalam diri kita. Sehingga iman adalah dasar dari pengharapan, pengharapan untuk disembuhkan, untuk mengalami mujizat, untuk pemulihan keluarga, untuk multiplikasi kelompok sel, untuk membuka kelompok sel, untuk melayani Tuhan. Dan iman adalah dasar pengharapan terhadap sesuatu yang kita percayai, yang sudah kita miliki, bukan sesuatu yang kita pikir miliki. Kalau kita beriman, maka jawaban doa kita sudah kita miliki. Terobosan itu sudah kita miliki. Mujizat sudah kita miliki. Dan pastikan bahwa iman tengah memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan, karena orang benar itu hidup oleh iman. Dan oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, kita pasti memiliki kerinduan untuk mengalami segala sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Baik itu mujizat, baik itu kesembuhan, baik itu pemulihan, baik itu kelepasan dan sebagainya. Namun ada pula yang masih ragu, bahkan tidak percaya dengan mujizat ataupun pekerjaan adikodrati. Mereka berpikir kalau ada orang Kristen yang sakit parah lalu disembuhkan dan mengalami kelepasan, itu hanyalah sebuah kebetulan. Toh masih banyak ada orang yang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, meski mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga beranggapan zaman mujizat sudah lewat. Dan di zaman yang serba muktair ini, logikalah yang berbicara. Acap kali dengan logika kita sebagai manusia, kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Segala sesuatu kita ukur dengan apa yang nampak secara kasat mata. Mujizat tidak ada rumusnya dan hanya dapat dialami dengan iman. Mujizat itu sudah disediakan oleh Tuhan, namun seringkali belum kita lihat secara kasat mata. Ingat firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, pada dasarnya ketika iman kita berkenan kepada Tuhan, itu berarti iman kita penuh dengan sukacita. Dasar ataupun modal setiap orang percaya adalah iman. Karena iman, kita beriman sehingga memiliki sebuah sukacita, sebuah keputusan, sebuah keberanian, dan sebuah mimpi hari depan kita. Dalam lingkungan hidup bermasyarakat, dalam lingkungan dimanapun kita berada, namanya musuh tetap ada. Mau musuh dalam selimut ke, mau musuh yang langsung nyata-nyata ke, musuh ada. Di depan baik, di belakang nusuk, ada. Iman pun juga mempunyai musuh.
Apa yang sebenarnya yang menggeroti iman-iman orang percaya? Yang pertama, memiliki pikiran negatif. Yang kedua, dia selalu berkompromi terhadap dosa. Yang ketiga, dia terlalu terpengaruh pada omongan orang lain. Yang keempat, ketakutan dan kekhawatiran untuk menderita. Yang kelima, ketidaksiapan untuk setia. Yang keenam, ketidaktaatan pada firman. Dan yang ketujuh, pemaksaan kehendak diri. Itu adalah musuh-musuh iman. Lalu bagaimana untuk kita bisa memiliki iman yang tetap berkenan kepada Tuhan? Mau susah-susah gampang, tetapi sebagai orang-orang percaya, ya dan harus dan tetap kita jalani. Mungkin saat ini corona sudah memakan waktu dari Maret sampai sekarang kurang lebih berapa nih? 7 bulan, mau jalan 8 bulan. Banyak bersuah, banyak bersuara, Bapak Ibu majelis tolong dong kalau bisa ibadah offline. Emang Bapak Ibu majelis yang mengatur gereja, yang mengatur corona? Kita mengikuti protokol. Semua jemaat pasti rindu untuk beribadah bertatap muka. Tapi dengan iman, kita pun yakin badai ini pasti berlalu entah kapan. Belum kita lihat, tapi kita percaya di dalam doa dengan iman kita. Segala sesuatu akan berakhir dengan penuh sukacita. Dan oleh sebab itu, untuk menjaga iman kita tetap berkenan kepada Tuhan, hal yang pertama yang harus kita miliki, selalu berpikir positif dan selalu hidup dalam bersyukur dan memuji Tuhan. Dan yang kedua, bergaul selalu dengan Tuhan dan firman-Nya. Di rumah ambil waktu bersama-sama dengan keluarga. Walaupun kita tidak bisa berjumpa di gereja, tetapi di rumah jadilah kehidupan kita sebagai mama, papa, orang tua, anak-anak, kita sharing firman Tuhan dengan mereka. Yang mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan. Jadikanlah kehidupan kita bina, kita bangun, kita buat ibadah keluarga. Sekali-sekali kasih anak yang baca firman, kasih anak yang mungkin nanti mereka berdoa sendiri, masih banyak hal yang dilakukan. Dan hal yang ketiga, berada di dalam pergumulan sesama orang beriman. Ini adalah pergumulan kita semua. Dan kita percaya, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, jadikanlah kehidupan kita. Lewat tokoh-tokoh yang tadi diceritakan, kurang lebih ada 3 tokoh. Satu hal yang mereka punya, mereka taat dengan iman apa yang mereka miliki. Baik itu Nuh, baik itu Habel, bahkan juga Henokh. Dengan iman dan taat, mereka pun melakukan segala sesuatu. Karena mereka percaya, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, iman kita, bahtera kita, gereja kita, untuk tetap melakukan tugas tanggung jawab kita. Kita percaya, Tuhan datang untuk selalu menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Yang kedua, tetap menjadikan kehidupan kita untuk bisa saling menopang. Dan yang ketiga, Tuhan datang bukan hanya untuk menjadikan kita sebagai anggota gereja, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadikan diri kita sebagai gereja ataupun bahtera dimanapun kita berada. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Di segala abad dan waktu dan tempat, marilah bersama-sama sebagai orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap mengucap syukur tak putus-putusnya, karena Tuhan sungguh baik dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai detik ini kami pun juga menjadi saksi iman di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan kami percaya ketika kami berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah kehidupan kami menjadi saksi-saksi iman di dalam setiap kesaksian-kesaksian pribadi lepas pribadi, kehidupan kami yang kami jalani, bahwa kami percaya Tuhan boleh berkuasa dalam hidup dan kehidupan, baik lewat saksi-saksi iman di dalam pembacaan kita, baik itu Nuh, baik itu Henok, bahkan juga Habel. Tapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga keluarga kami pribadi lepas pribadi, kalaupun sudah kurang lebih hampir 7 bulan kami beribadah di rumah kami masing-masing, lewat apa yang kami lakukan saat ini Bapa, online, kami percaya tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang berjumpa. Tuhan yang sama ketika kami beribadah di gereja, Tuhan yang sama pula ketika kami beribadah dalam setiap bilik pergumulan rumah tangga. Dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan masuk, Tuhan tinggal, Tuhan menetap, dan Tuhan memiliki setiap kehidupan keluarga-keluarga kami di dalam jemaat kami GPB Immanuel Bekasi. Dan saat ini Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini selalu menguatkan kami. Jadikanlah kehidupan kami yang siap bergereja, yang siap bermisi, yang siap menyatakan dalam setiap kesaksian-kesaksian iman kami, apa yang benar kami bilang benar, dan apa yang salah kami bilang salah. Karena kami percaya sungguh Bapa, ketika kami taat, kami takut akan Tuhan, dan kami mengikuti semua prosedur kehendak-Mu Bapa. Segala sesuatu Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kami. Kalaupun dalam setiap perjalanan kehidupan kami lebih banyak kami gelisah, kami takut, kami bimbang, dan sebagainya, bahkan mungkin kami punya iman 50-50, Tuhan kami percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kami berharap kami ingin sembuh, kami berharap kami ingin mujizat Tuhan, kami berharap bahwa corona akan berakhir. Kami yakin, walaupun kami belum nanti melihat, tapi segala sesuatu kami aminkan itu, dan kami percaya Tuhan yang akan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan kami, secara khusus pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, bahkan semua staf, jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku-bangku pemerintahan, cinta kasih Tuhan nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Semua kami bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung. Baik kami yang berada dari Sabang sampai Merauke, kami yang ada dari perkotaan, perkampungan sekalipun jauh di pedalaman, tapi jadikanlah kehidupan kami, seluruh kehidupan bangsa dan negara-Mu, masyarakat-Mu yang selalu menopang pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya kami tidak bisa menolong mereka, membantu mereka secara fisik, jasmani, dan sebagainya. Tapi di dalam doa kami saat ini Bapa, diberkatilah seluruh kehidupan pemerintah-pemerintah kami. Kuatkan, sehatkan, dan mampukan apapun yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, kami bawa para dokter, perawat, dan para pekerja di rumah sakit, bahkan relawan, para ilmuwan, agar mereka bisa menemukan vaksin anti corona, bahkan juga aparat-aparat keamanan yang juga selalu ada bersama-sama dengan mereka.
Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan protek mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Yang mungkin hampir 24 jam mereka yang punya tugas tanggung jawab untuk melihat, menolong, menopang, membantu pasien-pasien COVID-19. Tuhan memberkati, Tuhan ada bersama-sama dalam hidup dan kehidupan mereka. Terkadang mereka harus meninggalkan keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka karena demi orang lain. Untuk itu Bapa, jadikanlah kehidupan mereka yang sungguh luar biasa. Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, kami bawa dalam setiap kehidupan masyarakat sekitar kehidupan gerejamu ini Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Jangan tinggalkan mereka. Biarlah jadikanlah kehidupan kami untuk tetap saling menopang, saling memberikan semangat, saling mendukung. Kami tidak melihat status kami, agama, ras, golongan dan sebagainya. Tapi ketika gereja ini hadir di tengah-tengah sekitar tempat tinggal kami ini Bapa, biarlah gereja ini tetap menjadi terang bagi seluruh kehidupan lingkungan sekitar. Tuhan, kami bawa dalam setiap perjalanan kehidupan kami pelayanan-pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Tuhan, sampai saat ini, kalaupun segala kehidupan program kami di tahun 2020 sudah kami angkat, rancang dan sebagainya, bahkan banyak yang belum terlaksana, bukan karena siapa-siapa, tapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kami percaya, apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami laksanakan, Tuhan berkati kami semua. Kalaupun dalam ibadah-ibadah lain belum berjalan dengan baik, kami percaya, biarlah kehidupan rumah tangga keluarga-keluarga kami, peran mama, peran papa, peran orang tua yang tetap menjadi imam, menjadi rasul, menjadi nabi di tengah-tengah kehidupan keluarga, yang tetap bisa membina keluarga, kehidupan mereka. Biarlah mereka beribadah kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah keluarga. Jadikanlah kehidupan mereka sungguh luar biasa. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan para perangkat pelayan, baik ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta yang membantu tugas tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan jemaat GPIB Immanuel Bekasi, seluruh kehidupan majelis, baik penatua, diaken, bahkan seluruh kehidupan pelayanan-pelayanan kategorial, seluruh kehidupan siapapun mereka yang bekerja di gereja, sekretariat dan sebagainya, office boy dan sebagainya, penjaga rumah Tuhan dan sebagainya, semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ketika ibadah yang harus kami lakukan secara online ini Bapak, kami percaya seluruh kehidupan anak-anak jemaat, mereka punya talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan mereka. Jadikanlah kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu berkarya dan berkreatif dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan mampukan mereka, sehingga talenta-talenta yang mereka punya untuk gereja ini Bapa, mereka bisa melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati tim khusus dalam proses ibadah yang saat ini berlangsung. Biarlah cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan, baik itu tim Inforkom dan beberapa pengurus serta anggota Pelkat GP yang melakukan live streaming, organis dan pemandu lagu. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai seluruh kehidupan pelaksana harian majelis jemaat dan koordinator sektor. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Biarlah setiap kehidupan kami, kalaupun kami berjumpa, kami bisa lewat Zoom ataupun kami meeting dan sebagainya, kami juga memakai Zoom dan sebagainya. Biarlah jadikanlah kehidupan kami yang tetap kami sehat, kami bisa berkarya bagi Tuhan. Warga jemaat dalam setiap kehidupan jemaatmu ini Bapa, seluruh kehidupan dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 hingga Pospel Karangsatria, hamba tidak menyebutkan mereka satu persatu, tapi ketika mereka yang terbaring sakit, baik di rumah-rumah mereka tinggal ataupun di rumah sakit Tuhan, dari sektor 1 sampai pun sektor 9 dan Pos Karangsatria, Tuhan memberkati, Tuhan ada, Tuhan jamah, Tuhan sentuh lewat makanan, minuman, obat-obatan, semua yang dipakai dalam terapi penyembuhan. Tuhan memberkati semua tangan-tangan, baik suami, istri, baik keluarga, bahkan anak-anak, bahkan tangan-tangan tim medis yang turut menjaga, merawat, mendampingi. Bahkan ketika tangan-tangan jemaat kami yang tidak bisa melihat mereka, menjenguk mereka, di dalam doa kami mohon dan kami meminta, Tuhan pulihkan dan Tuhan tahirkan mereka lewat cara dan kehendak-Mu Bapa. Supaya ketika mereka merasakan pemulihan yang berasal daripada Allah Bapa di surga, biarlah nama Tuhan yang kembali dipuji dan disembah dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan menyertai, memberkati, bahkan hari ulang tahun pernikahan ataupun syukur-syukur sukacita yang mereka punya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dalam kehidupan mereka. Lewat penambahan setahun usia, bahkan penambahan setahun usia hari ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Bahkan ketika dalam setiap perjalanan kehidupan anak-anak
yang mereka harus belajar juga secara online. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Segala sesuatu Tuhan cukupkan di tengah-tengah kehidupan pergumulan rumah tangga keluarga dalam situasi kondisi saat ini. Kalaupun kami yang harus di PHK, kalaupun kami yang harus dibayar gaji 50%, kalaupun kami yang harus diberhentikan dan sebagainya, Tuhan, masih ada cara lain yang Tuhan berikan. Kalaupun seluruh kehidupan kami yang punya talenta dan karunia dan karya untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah mereka melakukan segala sesuatu, usaha bisnis online dan sebagainya, dalam sebuah bentuk kemandirian mereka. Tuhan memberkati. Kalaupun mereka membuka usaha kecil-kecilan dan sebagainya, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Biarlah cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan. Bapa kami yang ada di surga, seluruh kehidupan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Proses balik nama Pastori 1 dan 2, bahkan Pastori Serbaguna, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Semua usaha cara yang kami lakukan, semua orang-orang yang turut membantu menopang, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Seluruh kehidupan persekutuan gereja-gereja Indonesia, bahkan di dalamnya GPB, baik seluruh kehidupan lingkup sinode, bahkan mupel-mupel, bahkan seluruh kehidupan jemaat GPB yang ada di perkotaan perkampungan sekalipun jauh di pedalaman, baik seluruh kehidupan para pendeta, bahkan vikaris dan seluruh kehidupan majelis jemaat penatua diaken. Tuhan memberkati mereka. Kalaupun medan gumul kami berbeda, tetapi kami percaya cinta kasih Tuhan nyata, bahkan visi dan misi kami sama, tetap memberitakan Kristus yang tersalib. Bapa kami yang ada di surga, seluruh kehidupan kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah saat ini Bapa, Tuhan memberkati seluruh kehidupan, majelis yang bertugas, organis, pemandu lagu, bahkan tim khusus yang boleh melakukan segala sesuatu untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-jemaat yang berada di rumah, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Ini kami Bapa, dengan segala kehidupan kami, pinta doa permohonan syafaat kami, yang kami pertaruhkan bukan dengan nama lain, tapi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kaulah yang maha mulia.
yang kami cari hanyalah harta surgawi yang beku yang kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang kau terima itu yang kau beri. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 25 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dani Titalei MPD dalam pelayanan firman di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Kiranya pelayanan Bapa menjadi berkat bagi kehidupan beriman warga jemaat. Tuhan memberkati Bapa dan keluarga. Sidang Majelis Jemaat. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 tahun program 2020-2021 pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB. Agenda evaluasi Triwulan 2 2020-2021. Tempat gedung gereja. Diharapkan presbiter dapat ambil bagian dalam sidang majelis jemaat dan dimohon untuk mengikuti protokol kesehatan. Pemberkatan perkawinan. 1. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Diaken Pierre Konstantin Kapu, Sektor Pelayanan 9, anak dari keluarga almarhum Yopi Kapu, dengan Saudari Brenda Monica Mesmuri, anak dari keluarga Hendrik George Mesmuri, Sektor Pelayanan 6, pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, waktu pukul 13.00 WIB. Catatan sipil pukul 12.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Presbiter bertugas Sektor Pelayanan 6 dan 9. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 17.00 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman kedua. Bila ada pihak yang berkeberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat.
Seluruh yang hadir maksimal 60 orang. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. 2. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Pendeta Mixon Gottlieb, anak dari keluarga Benny Gottlieb, dengan Saudari Johanna Zefania Virginia Sitania Pesi, anak dari keluarga Nyonya Agnes Rebecca Sitania Pesi, sektor pelayanan 1. Pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, waktu pukul 11.00 WIB, catatan sipil pukul 10.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Maria Yulieta Silahoy Sulaiman, Presbiter tugas sektor pelayanan 1. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 19.00 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 60 orang. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Pemain organ. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa gereja masih kekurangan pemain organ untuk menunjang pelayanan ibadah hari Minggu, pelkat, dan ibadah lainnya. Diharapkan bagi warga jemaat yang memiliki talenta dapat tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Immanuel Peduli. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa program Immanuel Peduli akan dialihkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19 berupa bantuan bahan sembako sebesar Rp400.000 per keluarga. Bagi warga jemaat yang ingin membantu, dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 09.00 sampai 16.00 WIB. Ralat warga jemaat. Atas nama majelis jemaat, mohon maaf bahwa pada berita Immanuel tanggal 11 Oktober 2020 tertulis keluarga NN sektor 7, seharusnya keluarga NN sektor 4 yang telah memberikan 1 buah kamera Nikon dan lampu kamera. Tuhan memberkati pemberian keluarga dari sektor 4. Perawatan dan perbaikan AC. Dalam rangka menunjang keuangan jemaat, Komisi PEG bekerja sama dengan CV Sumber Mandiri menyediakan jasa perawatan dan perbaikan AC. Warga jemaat dapat mengorder melalui Komisi PEG dengan harga Rp70.000 per unit. Pembayaran jasa servis melalui Komisi PEG. Untuk sementara, order melalui WA 0822 9968 0847. Diharapkan partisipasi warga jemaat. Ralat jasa servis AC bahwa tercantum pada berita Immanuel pada tanggal 27 September 2020 dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per unit. Pemilihan koordinator sektor. Sesuai dengan peraturan pelaksanaan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Bekasi nomor 8 pasal 5 tahun 2020 ayat 1 dan 2 tentang koordinasi pelayanan. 1.
Untuk pelaksanaan koordinasi pelayanan di sektor pelayanan, dipilih seorang koordinator dari antara presbiter melalui suatu pertemuan dan dilaporkan kepada pelaksana harian majelis jemaat untuk ditetapkan dengan surat keputusan majelis jemaat. 2. Masa tugas koordinator sektor pelayanan adalah 2 tahun 6 bulan, sama dengan masa tugas pelaksana harian majelis jemaat dan tidak dapat dipilih kembali. Sehubungan dengan maksud di atas, diharapkan surat pemberitahuan hasil pemilihan sudah diterima di kantor majelis jemaat paling lambat 25 Oktober 2020. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Ingatlah ketika iman kita berkenan kepada Tuhan, jadikanlah kehidupan kita yang tetap beribadah, bergereja, dan bermisi di tengah-tengah dunia ini. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.